Perkenalkan, nama saya Renaldi Fortunando, program studi Seni Rupa Murni, jurusan Seni Murni, Fakultas Seni Rupa. Unsur-unsur seni rupa dalam wayang. 1. Unsur garis. Unsur garis sebagai perangkat teraga seni rupa dapat disaksikan pada gerakan-gerakan wayang melalui tangan yang dimainkan oleh dalang. Garis juga dapat disaksikan pada keseluruhan boneka wayang yang berfungsi sebagai hiasan, termasuk garis yang digunakan dalam membentuk kontur motif-motif ragam hias yang digunakan tokoh wayang. 2. Unsur warna. Unsur warna dapat dinikmati dalam busana wayang, boneka wayang, setting, serta tata cahaya. Warna tersebut dipakai sebagai simbol-simbol tertentu pada tokoh-tokoh wayang. Dalam boneka wayang kulit pada umumnya, badan wayanglah yang dicat dengan warna meskipun yang dipakai warna emas. Hal ini dimaksudkan agar badan wayang tampak menonjol apabila dilihat dari jauh. Demikian pula halnya dengan pemberian warna yang mencolok pada wajah dan badan wayang. 3. Unsur wanda. Unsur wanda sebagai salah satu unsur medium rupa berperan penting untuk memantapkan rasa suatu tokoh. Kemantapan ini bisa dicapai karena ada kesesuaian antara suasana adegan dengan wanda tokoh yang digunakan. 4. Unsur ruang. Unsur ruang jelas tercipta dalam sebuah pertunjukan wayang yang bersifat 3 dimensi. Melalui semua elemen dasar dan elemen estetis komposisi wayang tercipta sebuah bentuk dalam ruang yang berpengaruh pada waktu dan tenaga. 5. Unsur keseimbangan. Unsur keseimbangan atau simetris yang merupakan perangkat tidak teraga seni rupa dalam pertunjukan wayang dapat ditinjau secara menyeluruh. Hal ini bisa dibuktikan karena pertunjukan wayang umumnya adalah gerakan tubuh yang dimainkan sang dalang. 6. Unsur klimaks. Unsur klimaks dalam seni rupa merupakan pusat perhatian atau fokus yang diperoleh melalui kontras atau variasi warna dan bentuk. 7. Busana atau kostum. Busana atau kostum yang terdapat dalam boneka wayang adalah bagian dari seni rupa. Unsur ini yang pertunjukan wayang paling banyak dijumpai pada wayang kulit dan merupakan pakaian tokoh tertentu dan kalau letak tata busananya dirubah maka wayang tersebut menjadi berlainan sifat dan karakternya. 8. Unsur cahaya atau lampu. Unsur tata cahaya atau tata lampu pada umumnya telah lazim digunakan pada pertunjukan seni, khususnya pada pertunjukan wayang. Peran lampu sangat penting karena di samping sebagai alat untuk menghadirkan bayang-bayang wayang di belakang layar, juga sebagai alat untuk menciptakan suasana pagelaran yang digendaki oleh sang dalang. 9. Dekorasi panggung. Fungsi dekorasi panggung dalam pertunjukan wayang jelas merupakan unsur seni rupa yang sangat dibutuhkan dan menjadi hal utama yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan penataan tokoh wayang. 10. Unsur tatahan. Unsur tatahan pada wayang adalah unsur yang paling menonjol dalam pembuatan boneka wayang. Bahkan tatahan tersebut menggunakan unsur-unsur seni rupa yang seperti unsur titik yang disebut tatahan bubukan dan unsur garis atau tatahan teratasan. Wayang. Wayang adalah satu dari berbagai warisan kebudayaan masa lampau di Indonesia. Wayang merupakan salah satu karya seni budaya yang menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Pertunjukan wayang meliputi seni peran, suara, musik, tutur, sastra, lukis, bahat, dan juga seni perlambang. Menyimak sejarah budaya wayang terlihat terus berkembang dari zaman ke zaman. Kemudian berkembang hingga digunakan sebagai media komunikasi sosial
yang dapat bermanfaat bagi perkembangan masyarakat pendukungnya. Dunia wayang memperlihatkan perubahan fungsinya dari sebagai media ritus pemujaan atas leluhur, dakwah, penerangan, hingga pendidikan moral dan etik, juga pemahaman filsafat, serta hingga sebagai media hiburan belaka. Unsur-unsur seni rupa dalam pertunjukan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah gubahan seni rupa terdiri dari perangkat teraga dan tidak teraga. Perangkat teraga merupakan unsur kasat mata dari seni rupa yang langsung dapat dinikmati oleh mata penikmatnya, antara lain garis, warna, nada, tekstur, ruang, bentuk, dan titik. Sedangkan perangkat tidak teraga adalah perulangan unsur-unsur secara terus-menerus dan teratur. Perangkat tidak teraga ini antara lain irama, gradasi, keseimbangan, perbedaan atau kontras, keselarasan atau harmonis, keanekaragaman, klimaks, kesesuaian atau format, dan kesatuan. Jadi dapat dikatakan bahwa semua unsur seni rupa, baik yang teraga maupun yang tidak teraga, terdapat dalam pertunjukan wayang. Disimpulkan bahwa dalam pertunjukan wayang, unsur-unsur seni rupa menyatu dan unsur seni tersebut saling mendukung tanpa ada yang berusaha mendominasi yang lain. Dalam hal ini mungkin ada pengamat pewayang akan berkata bahwa dalam pertunjukan wayang semua unsur-unsur dalam pertunjukan tersebut adalah elemen wayang, sedangkan pengamat seni rupa berkata bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam pertunjukan wayang adalah elemen seni rupa yang bergerak. Hal itu dapat dibenarkan dan tidak perlu dipermasalahkan oleh penciptanya, sebab karya seni dapat hanya mewakili apa yang diperkirakan oleh kita saja, tetapi dia hadir dengan kemungkinan multi interpretasi. Pada zaman sekarang, pertunjukan wayang yang telah banyak melakukan evolusi dari bentuk wayang, cerita, maupun faktor alirannya, mulai mengantar pertunjukan wayang kembali ke dalam berbagai hubungan bentuk kesenian. Ada banyak pertunjukan wayang yang ditampilkan yang justru lebih banyak menampilkan unsur-unsur seni lain, khususnya pada unsur seni rupa. Dalang Ki Mantop misalnya nampaknya telah menjadikan wayang sebagai media reklame dan tidak menutup kemungkinan dalang-dalang yang lain untuk bisa merubah posisi pertunjukan wayang menjadi pameran wayang. Sekian penjelasan atas unsur seni rupa dalam wayang. Bila ada kesalahan dalam tutur kata atau ketidakjelasan dalam berbicara, saya mohon maaf. Terima kasih.